Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita semua diberkati. Amin ya. Baik, pagi hari ini saya hanya menyampaikan sebuah topik yang tentunya kita butuhkan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau sharing tentang dewasa rohani. Minggu-minggu ini tema kita tentang murid. Jadi bagaimana kita mengalami kedewasaan sebagai murid Kristus. Murid itu adalah seorang yang disiplin ya. Kata murid dari disciple menjadi seorang yang disiplin. Jadi bagaimana seorang pelayan Tuhan, kita semuanya orang percaya diminta oleh Tuhan untuk dewasa. Sehingga ketika kita dewasa, kita bisa menjadi berkat lewat sikap kita, lewat perkataan kita. Ketika kita dewasa rohani, orang lain dapat menikmati kehidupan kita. Karena perkataan yang keluar dari hati kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, perkataan yang memotivasi orang untuk bertumbuh. Itu orang yang dewasa secara rohani. Sebaliknya kalau kita belum dewasa, kata-kata kita sering menjadi batu sandungan, tidak jadi berkat bagi rekan dan sahabat kita. Mungkin dalam rumah tangga, suami mengatakan sesuatu yang tidak dewasa secara ini kepada istri, anak-anak muda, luka dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Tuhan mau kita memiliki kedewasaan secara rohani. Dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tolong digarisbawahi kata kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan rindukan kita mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus. Adalah kerinduan Tuhan pagi hari ini agar kita tumbuh menjadi dewasa. Kedewasaan bukan dilihat dari usia ibu bapak, tapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Ya, jadi dewasa itu tidak ditentukan dari usia. Ada orang yang sudah dewasa secara usia, tapi kadang-kadang masih dalam kanak-kanak. Perkataannya, hidupnya masih melukai. Dan Tuhan ingatkan kita pagi hari ini kita mengalami kedewasaan. Penting untuk diketahui ibu bapak bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang agama, tentang teologi atau hafal ayat firman. Itu benar. Tetapi yang kita perlukan adalah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah mengapa kekristenan bukan tentang religion atau agama, tapi tentang relation, hubungan. Karena Tuhan Yesus di masa hidupnya tidak pernah memberikan agama, tapi menawarkan sebuah hubungan. Tuhan datang ke dalam dunia bukan hanya menyampaikan tentang agama, tetapi dia menyampaikan sebuah hubungan. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu adalah satu hubungan. Dan ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, di sanalah kita menemukan kedewasaan secara rohani. Jadi Tuhan rindukan kita pagi hari ini, kita menjadi orang percaya yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, bertambah usia itu keharusan, tetapi dewasa rohani itu pilihan. Sekali lagi, bertambah usia itu keharusan. Kita tidak bisa menghindari dengan bertambahnya usia kita, tetapi dewasa rohani itu adalah sebuah pilihan. Kita mau dewasa itu tidak ditentukan dari berapa usia kita, tetapi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Menolak untuk dewasa rohani berarti menolak rancangan Tuhan. Kok bisa? Karena Tuhan kehendaki adalah dari ayat yang kita tadi baca adalah kerinduan Tuhan agar kita semua mengalami kepenuhan kedewasaan Kristus. Itu kan endingnya bagaimana kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Nah, seorang murid Kristus dia harus dewasa. Kalau masih kanak-kanak, dia akan mudah jadi masalah, jadi problem. Tetapi ketika kita dewasa, karena Tuhan rancangkan kita untuk semakin dewasa. Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Yaitu apa? Kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Jadi saya percaya di tengah-tengah kesulitan yang kita alami ini,
bagaimana kita melihat masalah ya dari sudut pandangnya Tuhan, itu ditentukan oleh kedewasaan kita. Ada orang ketika diperhadapkan dengan masalah, dia lari dari masalah itu. Dia tidak mau menghadapi masalah dengan iman. Padahal Tuhan berkata, kita harus menghadapi setiap masalah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan 3 hal saja. Ada 4 hal, tapi saya percaya 3 hal ini akan memberkati kita kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ciri kedewasaan rohani. Ya. Yang pertama, orang yang dewasa secara rohani itu, yang pertama, kasihnya semakin bertumbuh nyata. Kasih yang makin bertumbuh nyata. Ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan kepada kita pagi hari ini adalah Tuhan rindukan kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Ya, Alkitab berkata kepada kita, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi Alkitab berkata dengan jelas kepada kita pagi hari ini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berkata seperti kanak-kanak. Aku bertindak seperti anak-anak. Nah, coba lihat kiri kanannya yang ada di samping. Kita ini bukan lagi kanak-kanak. Kita sudah dewasa semua. Ya, mungkin kita yang hadir sendiri secara usia, kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata kepada kita, sekarang aku sudah meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa sifat kanak-kanak? Mudah tersinggung, mudah marah, dikendalikan emosi, iri, itu kanak-kanak, ya kan? Saya punya anak 3 orang ini, yang 2 ini, yang nomor 2 sama nomor 3 ini kadang-kadang masih ribut, ada begini-begini, itu masih kanak-kanak, walaupun usianya udah, yang satu udah 17, 17 dan 18, yang satu 14 yang bontot, ya kan? Tapi kadang-kadang mereka masih ini, ada ribut, ada apa, itulah. Tetapi orang yang dewasa berpikir dewasa. Dia hanya berpikir begini, bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan dan sesamaku. Itu orang yang dewasa. Jadi dia tidak berpikir lagi tentang dirinya sendiri. Tetapi dia berpikir bagaimana supaya kehadiran saya di sebuah komunitas, baik di rumah tangga, di gereja, di mana kita berada, adalah kerinduannya supaya menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Itu orang yang dewasa. Artinya dia tidak berpikir lagi egonya, tapi kristosentris. Dia berpikir bagaimana Yesus dimuliakan dalam kehidupannya. Nah, di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit, ya, kasih pribadi yang dewasa justru semakin terlihat nyata. Ya, sekali lagi, di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit, kasih pribadi yang dewasa justru semakin terlihat nyata, baik bagi sahabat maupun seteru. Jadi ketika orang mungkin mengatakan kita sesuatu yang tidak membangun kita, respon hati kita itu sangat menentukan. Saya mau memilih bersuka cita hari ini, itu adalah pilihan saya. Sekalipun orang berpikir yang kurang baik tentang saya, apalagi kita sebagai pemimpin, ya kan, sebagai leader, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Kita lakukan ini selalu dikritik, kita lakukan ini selalu tidak sempurna. Itulah orang. Nah, tetapi kita tidak bisa menahan mulut orang berkata-kata tentang kita. Tapi kita dapat memilih hati kita untuk dapat tenang dan menjaga mulut dan perkataan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, melainkan diam 1000 bahasa. Dan kita percaya itu diperlukan ketenangan.
diperlukan sebuah hubungan, diperlukan sebuah kedewasaan di dalam Kristus. Jadi kerinduan Tuhan agar kita sebagai murid Kristus semakin dewasa. Dan ciri kedewasaan rohani yang pertama adalah kasih kita semakin bertumbuh nyata. Orang yang dewasa dapat mengasihi walau disakiti. Ini loh bedanya. Jadi orang yang dewasa itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Siapa yang menjadi role model dalam kehidupan kita? Ada pemimpin-pemimpin rohani kita. Ada Pak Suito, ada Om Sur, ada Gembala Bina kita, ada Pak Ruwin, ada hamba Tuhan yang senior. Bahkan yang paling role model dalam hidup kita adalah Kristus Yesus. Walaupun dia dimaki, dikhianati, dilakukan apa saja, orang merendahkan dia, dia tidak membalas satu kata pun yang menyakitkan. Ini loh. Jadi di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan persoalan, bahkan mungkin dengan sahabat, dengan siapa saja. Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan sesama kita masuk dalam hidup kita untuk menguji bagaimana kedewasaan kita. Dan seorang murid yang dewasa adalah seorang yang memperlihatkan hidupnya benar-benar jadi berkat, jadi teladan. Jadi ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita nyatakan kasih kita yang semakin bertumbuh. Itu ciri orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Tidak mudah meninggalkan pelayanan, tidak mudah mutung kata orang Ambon, ya kan? Tetapi dia tetap setia. Apapun yang terjadi, dia juga memiliki penundukan diri yang kuat. Submission kepada pemimpin rohani, kepada di atasnya, itu orang-orang yang dewasa. Tapi kalau masih kanak-kanak, masih mementingkan diri sendiri, tidak diperhatikan, komplain, tidak di ini, jadi komplain, apa aja dikritik. Kritik itu baik, tapi membangun. Kritik itu baik, tetapi memberikan motivasi untuk orang yang dikritik. Oh, harus begini. Dan bagaimana ketika kita disampaikan sesuatu, sikap kita itu sangat menentukan. Itu menandakan kita dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, ya, ciri yang kedua dari orang yang dewasa adalah makin berakar kuat di dalam Tuhan. Wah, luar biasa. Orang yang dewasa secara rohani itu dia makin berakar kuat di dalam Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Karena kerinduan Tuhan agar kita tidak menjadi bayi rohani, tapi kita terus bertumbuh dewasa. Ayat yang ke-13 dari Efesus pasal yang ketiga ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Wah, ini luar biasa. Alkitab berkata sehingga oleh imanmu, ya, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kemarin saya sampaikan renungan firman di Harapan Indah bagaimana pemuritan itu sangat penting dalam gereja. Pelayan-pelayan Tuhan harus terlibat dalam pemuritan, ya kan? Di gereja kita sudah ada modul SMK berakar, bertumbuh, berbuah tetap. Masalahnya kita tidak menghidupi ini. Setiap modul itu ada 12 pertemuan, ya kan? 8 di kelas, 4 di retreat. Sampai kita berbuah tetap. Tetapi kita sudah melupakan yang menjadi esensi gereja kita. Kalau kita lakukan ini, maka kita menjadi murid yang tumbuh dewasa, dan orang yang tumbuh dewasa itu disukai semua orang. Ya, anak Tuhan yang dewasa rohaninya tahu bahwa dasar yang kokoh adalah di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan sendiri, dan bukan di atas pasir, bukan dibangun di atas dasar yang lain, tapi dibangun di atas dasar firman Tuhan. Tuhan rindukan kita untuk kita kuat, dan ketika kita kuat, badai boleh datang. Tetapi orang yang melakukan firman, dikatakan dia memiliki dasar yang kokoh. Ada banjir, ada badai datang, rumahnya tidak roboh. Karena dibangun di atas dasar batu karang yang teguh.
Tapi orang yang tidak melakukan firman, yang tidak mau dewasa, dan membangun sesuatu di atas pasir, dan begitu badai datang, begitu ada masalah, banjir datang, maka hebatlah kerusakan. Jadi ciri orang yang dewasa adalah orang yang berakar kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini mari kita berakar kuat di dalam dasar kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, hari-hari ini kami konseling. Aduh, saya dengar banyak hal-hal yang luar biasa ya. Ada orang yang merit, tapi maaf ya, saya tidak sampaikan di sini. Kita konseling orang yang di sana, orang telepon, persoalannya betul rumit. Aduh, saya kaget kalau mendengar ini. Saya lihat ini dosa Sodom dan Gomora sudah masuk menjalar ke sendi-sendi kehidupan manusia. Kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, kita mudah kompromi dengan dosa. Tapi kalau kita kuat di dalam firman, kita dapat membedakan mana pengajaran yang benar, mana yang hanya menyenangkan telinga dan menyukakan hati manusia. 1 bulan yang lalu ada orang datang kepada saya, datang ke gereja, tanya kepalanya, ketemu Pak Wewe, minta diberkati. Saya bilang, wah saya tidak bisa. Kamu berjemaat di sini? Oh bukan. Minta ujuk-ujuk ndelalat, tiba-tiba mau minta diberkati. Saya bilang, saya tidak bisa. Walaupun saya sampaikan ke gembala pembina saya, ya tidak bisa. Nah, sudah by accident, lalu saya sampaikan cari pendeta yang lain. Nah, saya tetap kasih pertolongan, ya kan? Jadi saya menjaga ini. Karena saya tidak mau terjebak dalam sebuah pelayanan yang mudah rapuh. Nanti kompromi, satu ini kompromi. Jadi orang yang berakar kuat di dalam Tuhan adalah orang yang makin kuat dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka yang berakar kuat di dalam Tuhan makin kuat dalam menghadapi kesulitan hidup. Tantangan ke depan, kesulitan-kesulitan akan mengalami, akan datang mungkin. Ya, kita lihat di sekeliling kita, ada banyak kejahatan semakin meningkat, keadaan semakin sulit. Tetapi orang percaya, anak Tuhan yang berakar kuat di dalam Tuhan, dia dapat hidup di dalam kemenangan. Karena Tuhan ada bersama dengan dia, dan dia kuat karena firman yang mengubahkan hidupnya. Yang terakhir, yang ketiga, ciri kedewasaan rohani adalah siap menerima makanan keras. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1-4 ini menjelaskan bagaimana Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata tentang bahasa dan aku mengetahui semua bahasa manusia, aku bahkan segala apa aku punya, ya kan, bahkan mungkin tubuhku diserahkan untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang merincing kosong. Dan saudara berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ingat, manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Jadi secara rohani, secara ini, kita ini sudah dewasa. Ya, mari kita mengukur perjalanan kehidupan kita. Ya, skema perjalanan rohani kita, pertumbuhan rohani jemaat, dari jemaat pengunjung jadi jemaat tetap, berakar, kemudian masuk dalam kelas bertumbuh, masuk dalam kelas berbuah, lalu berbuah tetap. Di mana posisi kita? Mungkin kita sudah berbuah tetap, tapi kadang-kadang dalam praktek sehari-hari kita masih seperti pengunjung. Ya, kalau tidak ditelepon Pak Wito, marah, bilang kiri kanan, di sini tidak ada, ya kan? Ya, bukan kamu pelakunya, tapi saya. Ya, jadi kalau tidak diperhatikan, udah ini. Tapi saya percaya orang yang dewasa itu, dia tidak mencari perhatian, tapi dia memberikan perhatian, sehingga hidupnya sungguh berdampak. Nah, itu orang yang dewasa rohani. Saya hari Sabtu nanti mau buat raker kecil-kecilan di Harapan Indah buat pengurus. Ya, ini Tuhan sudah memperlebar pekerjaan Tuhan di Harapan Indah. Tapi kalau pelayannya tidak siap, Tuhan tidak berikan jiwa-jiwa. Untuk membangun fisik, building bangunan itu mudah. Tapi yang membangun di dalamnya itu loh yang berat.
Membangun manusianya ini tidak gampang. Membangun pelayan Tuhan yang kompak, yang sehat, yang sevisi, yang sama-sama mau maju itu tidak mudah. Kita mau ini, dibilang nanti bagaimana. Ada aja sambalat-sambalat, tobia-tobia dalam perjalanan kehidupan kita. Sekalipun kita ini sudah sama-sama sekian pelayanan. Mana bisa Pak, mana mungkin Pak. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Karena kita percaya Allah dapat melakukan pekerjaan walaupun tanpa kita. Tapi Tuhan juga tidak bisa bekerja tanpa melibatkan kita. Ingat ya, Tuhan bisa lakukan segala sesuatu tanpa kita. Tapi Tuhan juga bekerja melibatkan kita. Artinya kita kerjasama. Dan itu diperlukan orang yang dewasa rohani adalah orang yang siap menerima makanan keras. Jadi bebas dari iri hati. Bisa saling melengkapi, saling memberkati, dan menguatkan. Ini loh ciri orang yang dewasa rohani. Tidak sikut sana kiri, tidak ini, tidak apa. Saya bersyukur dengan pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan. Dan sampai saat ini saya menaruh respek kepada hamba Tuhan yang di atas saya. Dan saya selalu mau belajar untuk ada penundukan diri. Ketaatan yang kuat. Bagaimana spirit anak, spirit son ya kepada orang tuanya itu harus dilakukan. Dan kalau ini ada dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, kita aman Bapak Ibu. Kita disukai semua orang. Tapi kalau kita tidak jadi berkat, kita iri hati, kita tidak melengkapi, kita tidak membangun. Orang, oh ini dia lagi datang. Jadi dari jauh orang sudah melihat kita, orang sudah tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika kita bisa menjadi berkat lewat perkataan kita, lewat hidup kita, maka orang lain dapat menikmati kedewasaan kita, orang lain dapat menikmati Kristus dalam hidup kita, dan orang lain dapat menikmati buah-buah kerohanian kita ketika kita tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Doa saya, mari jadilah murid Kristus yang dewasa secara rohani, sehingga perjalanan hidup kita dapat jadi berkat bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai keturunan yang ketiga saja, biar yang keempat berdoa sendiri. Haleluya. Saya kembalikan kepada koordinator. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.